Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang saat ini berada di ruang ibadah ataupun yang saat ini menyaksikan di rumah, kita mau bersama-sama menundukkan diri kita mau mengangkat suara dan hati kita nyatakan bahwa kasih Tuhan yang begitu sempurna yang mendekap kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita angkat pujian ini sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan kami Tuhan, pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa,
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal, kau selalu beri yang kami minta saat kami hidup di dalam-Mu. Karena mau-Mu menjadi mau kami Tuhan, karena hati-Mu menjadi kesukaan kami. Oh Yesus, Kau selalu ada bagi kami. Kami tak Kau tinggalkan sendiri. Kau yang selalu ada bagi kami. Kami percaya, kami mengimani, hidup kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini akan banyak pintu terbuka untuk setiap kami yang mengetuk Tuhan. Dan Kau selalu memberikan jalan keluar untuk setiap kami yang mencari. Dan Kau bersama dengan kami melewati badai musim dan juga tahun-tahun berganti dengan penuh penyertaan Tuhan. Kami yang berharap kepada Engkau tidak akan dikecewakan. Maka perbarui hati kami Tuhan, sehingga fokus kami untuk mencintai Tuhan. Fokus kami mengejar apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan kami siap diperlengkapi untuk membawa pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini kami bersukacita untuk setiap kami yang ada di tempat ini ataupun ada di rumah. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga setiap langkah hidup kami. Tuhan pelihara untuk setiap kami. Kami tidak akan jatuh tergeletak Tuhan, tapi Engkau angkat kami untuk berlari lebih kuat, menyongsong tujuan hidup kami yang lebih baik di dalam Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami siap untuk beribadah memuji muliakan Tuhan. Kami buka hati kami untuk serangkaian firman Tuhan yang akan mengajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan senyuman dan juga salam untuk kanan kiri kita. Kita katakan, Engkau diberkati luar biasa. Yang di rumah juga diberkati luar biasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Tuhan.
oleh karena darahnya kita boleh dilayakkan menjadi pelayan-pelayan hebat di dalam Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, boleh duduk kembali. Kita sambut untuk pujian kita. Dia Yesus, kekuatan dalam hidup kita. Kita mau menyorakan hati kita, sorak-sorai kita bagi Tuhan Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku.
Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, mari kita berdiri. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kita mau sambut firman Tuhan dengan sukacita pula. Biar untuk setiap kita dilembutkan oleh Tuhan untuk ditanam benih firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Melalui kuasa firman-Nya kita diubahkan, bertransformasi. Ku berikan hatiku. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu
melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kita mau katakan sekali lagi, oh Tuhan, kami mau berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Ku berikan hatiku, saya serahkan pada Bapak Gembala, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Tuhan, pagi ini kami siap untuk memberikan segenap hidup kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, apapun yang ada dalam hidup kami.
kami mau berikan kepada Engkau. Engkau ambil alih hidup kami, sehingga nama-Mu ditinggikan Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat buat kemuliaan nama-Mu. Urapi sertai berikan marifat surga, untuk kami lebih mengerti, lebih dalam lagi bersama Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami pagi ini. Dan kami pulang dalam kemenangan dan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali. Pagi ini kembali saya boleh melayani ibadah pagi ini, dan saya akan terus melayani ya, karena di dalam anggaran GBI tidak ada hamba Tuhan pensiun ya. Emeritus itu kalau di dalam GBI nggak ada sinode GBI ya. Pokoknya kamu masih bisa layani Tuhan sampai umur berapapun, ya, layani sampai langkah dan nafas terakhir. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih pada tema kita Preach the Word atau beritakan firman dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Dan ini akan berjalan terus sampai akhir minggu yang terakhir nanti. Dan subtema pagi ini adalah A Life Full Hope. Ya. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Hari-hari ini orang hampir nyaris tidak punya harapan lagi. Bukan hanya orang-orang dunia yang belum kenal Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah jelas di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Nah, seperti apa itu? Kita akan buka Alkitab kita, membaca ayat dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini ayat luar biasa ya. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali ya. Yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita perhatikan Rasul Petrus, dia mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah. Ya. Kita kadang-kadang karena keadaan yang sangat berat sudah tidak bisa memuji Tuhan loh. Bahkan dalam ruangan ini semua memuji Tuhan, kita diam 1000 bahasa. Siapa tadi yang tidak nyanyi waktu pujian? Halo? Ya. Mau lihat aja kanan kiri. Karena kita tidak mengalami. Ya. Nah, Rasul Petrus dia mengawali suratnya ini dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para
pembacanya. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini karena kasih karunia, ya. Keselamatan itu adalah anugerah dan itu luar biasa. Itu sesuatu yang kita hargai. Bukan menjadi orang Kristen. Kalau menjadi orang Kristen ikut agama itu banyak. Tapi tidak semua agama menjamin hidup Anda bahwa Anda itu diselamatkan dunia akhirat. Dan itu tidak bisa didapat dari dewa manapun. Selain Allah menjadi manusia, rela mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi Allah kita. Ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit. Ya, jadi kita harus ingat itu karena kasih karunia adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian Petrus berkata, oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang percaya telah diberi hidup yang penuh. Bukan hidup yang berpengharapan, ya, tapi hidup yang penuh, full pengharapan. Nah, coba tolong Pak Arto baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Oleh karena kasih karunia Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya Yesus. Barang siapa yang percaya akan dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pak Ale itu sakit kok meninggal Pak, didoakan. Tidak masalah. Karena kita dijamin dunia dan akhirat. Ya. Itu jaminan yang pasti. Nah, apa yang dimaksud oleh Petrus dalam hidup yang penuh pengharapan itu? Ya. Kita lihat hari-hari ini, ya, atau saat ini, adakah seorang atau lembaga tertentu yang berani menjamin, ya, yang berani menjamin hidup kita itu akan penuh dengan pengharapan? Tidak ada, ya, tidak ada. Manusia atau negara manapun saat ini mengalami krisis global. Tidak ada satu negara pun yang hari ini happy-happy, tidak ada. Ya, tidak ada. Benar-benar mengerikan. Ya. Karena hari-hari ini kalau Bapak Ibu suka lihat di YouTube, peperangan di mana-mana loh. Di mana-mana. Ya. Saya lihat sniper Ukraina itu nembak prajurit Rusia, asal pas lingkarannya dia black. Yang mati tidak tahu banyak sekali. Dan bukan hanya tentara loh. Pesawat terbang yang terbang ketika masuk dalam lingkaran itu, ya, persis tengah, hancur pasti pesawat. Itu luar biasa senjata itu. Tidak mungkin selamat, pasti mati. Ya, jadi kita hari-hari ini mengerikan. Ya. Negara-negara
NATO ya, North Atlantic Treaty Organization atau NATO ya. Negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belgia, Denmark ya. Itu dalam krisis yang terjadi peperangan besar. Rakyat Rusia itu sudah mendesak supaya presidennya itu meluncurkan nuklir. Nah, kalau nuklir dilepaskan habis. Ya. Hari ini ngeri. Tidak ada negara yang tidak tergoncangkan. Mengapa? Karena kita lihat peperangan di mana-mana. Ukraina dan Rusia. Mungkin kita berkata, oh enggak, Cina bagus. Nah, kalau kita lihat di YouTube, Shanghai itu demo untuk menurunkan Presiden Xi Jinping. Jadi tidak mudah. Negaranya sendiri dengan Taiwan bentrok. Oh Indonesia. Lah Bapak Ibu kalau tahu hari-hari ini kita ini tenang-tenang aja. Di pinggiran sana tentara-tentara kita sedang berperang melawan Australia di Pulau Pasir. Kelihatannya di Semarang aman-aman saja. Jadi saya kalau lihat seperti itu, dunia ini nyaris kiamat. Ini bukan menakut-nakuti loh, ya. Karena itu kenyataan. Saya ngomong kenyataan, bukan saya buat-buat sendiri supaya Bapak Ibu setia pada Tuhan. Soal setia dan tidak itu monggo, itu terserah Bapak Ibu. Tapi saya hanya memberikan gambaran bahwa tidak ada di dunia ini kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang lolos dari krisis global. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Coba tolong Pak Arto baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya. Menurut cara yang berkenan, bukan liturgi kita, bukan aturan kita, yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Karena apa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seluruh dunia tergoncangkan. Kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita beribadah. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Jadi bukan ya nanti nak lego Pak, lebih baik saya cari uang daripada ibadah. Aduh, mengerikan. Ya. Lah ibadah apa bisa dapat duit Pak? Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Adik saya selalu kesaksian, ini orangnya ada. Tuhan itu luar biasa. Orang kirim masakan hampir tiap hari. Loh lah, bukan family, bukan apa, orang lain. Saya mendengar itu terharu Bapak Ibu. Saya pribadi nggak pernah kasih masakan sama adik saya. Tapi orang lain kasih masakan.
Tidak kenal dan bukan family. Dan hampir tiap hari saya ngomong, ya wis toh, burung gagak ngirim berkat. Burung gagak ya, zaman Elia itu diutus Allah. Di tengah-tengah krisis, semua makanan mahal. Dikirim, difoto, tunjukkan saya. Dulu enak. Karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah, mengucap syukur dan ibadah. Jangan malah ngresulo. Saya kecewa loh melihat kalau ada jemaat itu ngresulo. Betul, maaf saya yang terpaksa ngomong di mimbar ini. Ibadah itu kan duitnya akeh. Tenang wae. Pak Hosea tenang. Loh saya memang tidak pernah memusingkan kok. Masalah-masalah makan. Orang makan itu satu hari paling 3 piring kok. Ada yang 5 piring. Halo? Nah misalnya krisis. Dia bisa makan ya wis sak piring ya tidak apa-apa toh. Saya ngomong dengan Bu Hosea, pokoknya nasi isi tidak apa-apa. Ben perutnya kecil. Tidak usah gendut ya. Kalau zaman sekarang gendut kan bahaya, apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini otaknya gede. Waduh, nanti hamba Tuhannya kurus. Hamba Tuhan ini kurus kurang doa. Hamba Tuhan itu menurut Pak Harto banyak dibicarakan. Ngene salah, ngono salah, ngono. Pusing loh. Tidak gampang jadi hamba Tuhan itu. Bener. Kalau mau pengen jadi hamba Tuhan nanti tak daftar ke. Ya, nah, ngomong saya tak daftar ke nanti Bapak Ibu sekolah terus jadi PDP atau PDM. Pendeta Pratama atau pendeta Madya. Sekarang bukan pendeta muda. Madya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini mengerikan sekali. Ya. Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan, ya, itu berasal dari apa? Kelahiran kembali. Jadi bukan anggota GBI Jalan Nias, tetapi yang dilahirkan kembali, ya, serta menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi yang baru lahir, bukan karena kehendaknya, bukan karena kekuatannya, tetapi dia lahir aja karena kehendak Allah. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes pasal 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, orang-orang yang diperanakkan dari Allah. Siapa sih Allah itu? Dia adalah Tuhan semesta alam. Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang kita sembah, kita kenal di dalam Yesus. Sebab apa? Di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita selamat selain di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, wah ini sudah sangat-sangat luar biasa. Anugerah yang terbesar dalam kehidupan adalah kita ini diselamatkan. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum ucapan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah sejarah kita hidup lahir baru. Jadi bukan perjamuan kudus ini luar biasa. Khasiatnya luar biasa. Ya. Ini badanku kok nek anggurnya diusar-usarke. Waduh, dulu ada jemaat kita yang seperti itu. Ya. Nak punya
benjolan, mari kayak perjamuan kudus. Anggurnya diambil, osar-osar, minta ampun lo ini. Darah Tuhan, darah yang untuk menebus kita dari dosa kita, bukan obat. Hargai perjamuan kudus. Karena itu saya sering katakan bahwa yang belum dibaptis, tolong jangan ambil perjamuan kudus. Kamu tuh harus ngerti dulu arti dari perjamuan kudus. Dan kalau engkau punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan, wah dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Itu dahsyat sekali. Ini bukan ngecap, bukan karena saya pendeta ngecap. Saya bukan termasuk jenis pendeta ngecap. Tapi ini adalah fakta. Engkau sedang berurusan dengan Allah Tuhan semesta alam. Soal setia dan tidak itu terserah Anda. Saya tidak mau ngopiak-ngopiak. Dulu ya, waktu saya jadi hamba Tuhan, pendeta, pertama-tama jadi pendeta, ya belum lama lah. Kalau ada anggota PRBI pindah gereja, waduh saya ngamuk setengah mati ya. Wong nyolongi jemaatnya wong. Ya, tapi sekarang saya enggak. Mau pindah gereja, mah enggak datang. Karena kita masing-masing punya tanggung jawab di depan Allah. Keselamatan itu bukan gendeng geret. Ora apa-apa. Suamiku itu seorang yang setia, dia pelayan Tuhan. Aku leha-leha di rumah enggak apa-apa. Atau istrinya setia melayani. Suaminya enggak mau ke gereja, leha-leha di rumah. Saya enggak akan ngopiak-ngopiak. Memang visitasi tetap jalan ya. Saya dengan Pak Arto dengan tim tetap visitasi, tetap jalan. Tapi tujuan kami visitasi adalah memberi kekuatan, mendoakan yang sakit, terutama yang sakit, ya, yang sakit jasmani dan sakit rohani. Bisa loh kita tuh sakit rohani, badannya ketoknya, kok ketoknya, kelihatannya seger kewarasan, tapi hatinya sakit. Hatinya ini sakit, padahal hati itu adalah segalanya dalam hidup ini. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, kata Amsal. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak bisa ditipu. Kalau hatinya lagi hopeless, ya, lagi tidak ada semangat, akan tampak dari luar. Apalagi pengkhotbah, waduh, ngeri. Dalamnya ini harus benar-benar siap. Ini bukan selebriti ya, yang tampil action, tetapi ini adalah surat yang dibuat oleh Allah. Kamulah surat yang dibaca oleh orang-orang. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya action bisa, saya bisa buat film. Tapi tidak bisa kalau kita nyampaikan firman Tuhan itu action. Ya, kalau saya dulu jadi sutradara. Take 1, action. Kamera siap, mau action. Itu kan drama, sinetron. Kalau dalam Tuhan tidak bisa. Orang nyampaikan firman Tuhan itu harus benar-benar merasakan dahsyatnya Tuhan itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat bersama ya, ada 2 hal penting yang dapat kita pelajari saat ini. Yang pertama, keselamatan itu mengubah hidup kita.
Kalau kita namanya orang-orang yang diselamatkan dalam anugerah Allah, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, hidup kita dirubah. Harus ada next level. Tidak bisa monoton, stagnasi tidak bisa. Ya. Coba tolong Pak Harto baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau yang di luar Kristus saya tidak ngomong. Banyak. Tapi kalau kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, iya, orang itu adalah kejadian yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, yang lama sudah berlalu. Jadi kalau hidupnya tetap saja, waduh, lah perlu dipertanyakan. Yang ngamuk ya suka ngamuk. Ya, yang bikin gosip suka bikin gosip. Wah, lah piye? Sudah berapa lama Bu jadi anggota gereja? Wah, saya ini sudah sekolah minggu Pak. Tapi begitu sakit tidak dibesuki pendeta nera atau besok turu nang mah. Gimana? Kalau saya tidak masalah. Kamu mau besuk atau enggak terserah. Yang penting Tuhan hadir 24 jam penuh untuk saya. Katakan amin. 24 jam penuh Tuhan itu mempedulikan hidupmu. Enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Ya. Dia Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Ya. Coba tolong Pak Arda baca Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Dia sangat peduli. Ya. Kita ini biji mata Allah. Kalau kita sering ke tempat peristirahatan ya, berharga di mata Allah kematian orang-orang yang dikasihinya. Kita ini, Allah itu peduli dengan kita. Jangan dibalik. Percuma Pak, wong meninggal. Waduh, kalau selalu ada bantahan seperti itu repot. Kamu tidak akan menjadi manusia baru. Ini perlu belajar. Dulu saya nggak bisa loh, nggak bisa. Emosional saya tuh termasuk bertemperamen panas ya saya. Tapi sekarang saya berpikir, aku punya rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun sekarang saya melihat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya, tapi saya tahu Allah turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kurang apa lagi? Jadi sekarang saya, karena itu Bapak Ibu, saya tadi katakan di awal,
tidak terlalu memperdulikan masalah-masalah dunia ini kok. Ya. Saya tahu Tuhan itu pasti memeliharakan saya. Pasti. Tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Ngapain kita masih khawatir? Mengapa kamu khawatir dengan hidupmu? Lihatlah burung-burung di udara. Bunga bakung di lembah. Dipelihara Tuhan, apalagi kita. Mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Saya percaya ketika kita mulai diubahkan, kekuatan kita itu timbul dalam hati kita. Walaupun tubuh itu sakit, saya jujur saya ngomong loh. Beberapa hari ini saya merasa kalau bahasa Jawanya itu tubuh saya ini rasanya kok ngetok lah ya. Tahu ya, ngetok kabeh gitu loh. Pegel. Saya berpikir dalam hati. Tapi saya enggak ngomong Pak Bus ya. Tanyakan Bus ya, saya enggak ngomong. Apa aku kena COVID ya? Ini ngomong diri betul. Wis ora apa-apa. Aku wis di booster. Ngapain mikir COVID? Sudah tak jalani. Waduh. Kalau bangun tidur Bapak Ibu, rasanya tuh sakit semua. Tanda-tanda COVID, badannya sakit semua. Ada 2 macam flu biasa dan COVID. Nah saya ini kok bersin, badannya ngetok semua. Ya. Tadi pagi tanyakan Bu saya. Ngebolak-balik bersin. Dalam nama Yesus aku kok meh khotbah tidak ada bersin. Walah, kalau bersin bagaimana Bapak Ibu? Lagi ngomong 1 ayat sisi. Lah kan enggak benar toh. Tuhan aku minta selama firman Tuhan disampaikan tidak ada kelemahan yang mewarnai tubuh saya. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat lahiriah kita ini semakin merosot. Meskipun secara lahiriah kami merosot, tetapi setelah batinnya tetap diperbarui di dalam Tuhan. Harusnya kita gitu. Ya, jadi enggak tenggelam dalam kelemahan kita. Coba tolong Pak Arta baca Matius 28. Hidup yang penuh pengharapan itu berasal dari Yesus yang bangkit dari kematian. Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ya. Nah, bahasa sehari-harinya kan delok nggone Yesus dikubur kuwi lho. Wis rakno, wong dia sudah bangkit. Itu bahasa sehari-harinya. Supaya Bapak Ibu lebih jelas ya. Ini yang ngomong malaikat loh, bukan pendeta. Malaikat ngomong seperti itu. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama John Winston Lennon atau John Lennon, anggota dari grup band The Beatles, lahir di Liverpool, ya. Dia begitu bangganya, dia katakan, saya lebih hebat dari Yesus. Ya memang pada zamannya
Saya ini juga termasuk penggemar dia. Gandrung dengan The Beatles. Mungkin orang-orang yang seusia saya mungkin bisa memahami ya. Sepatunya Beatles. Ya. Celananya cutbre. Ombo gitu loh. Sekarang kok enggak ada ya celana cutbre. Bajunya saya gambar dengan spidol. Kami punya teman kira-kira 4 atau 5 orang. Karena yang suka gambar saya, baju mereka tak gambar Beatles. Termasuk baju saya. Jadi saya ini waktu muda ya bukan, ya benar orang enggak punya ya. Ya. Tetapi gaya, sok gaya. Ya. Waktu saya muda tuh sok gaya. Baju gambar-gambar barang. Padahal jarang di duit. Tapi sok gaya. Ya. Karena teman saya itu anaknya direktur sebuah perusahaan farmasi gede. Wis kowe nak butuh apa ngomong aku. Ini teman saya loh, sahabat saya. Meninggal. Kemarin waktu kita ke Bandungan itu tak ceritakan di mobil. Kecelakaan. Itu masih saudaranya Pak Tirta, ya, jemaat kita. Ya dia ngomong, wis ora apa-apa, kowe nak butuh duit ngomong aku. Ini baru temanku loh yang ngomong, bukan Tuhan Yesus loh. Saya sudah mantep kok. Wis aku ora wedi aku, nak butuh duit pasti. Temanku itu mengcover. Hanya teman. Ya cuma dia anaknya bos sebuah perusahaan besar. Lah Tuhan Yesus ini pemilik pencipta langit dan bumi. Dia ngomong janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, kamu minum. Khawatir enggak? Halo? Halo? Kok diam? Khawatir enggak? Nah, hendaknya jangan ragu-ragu. Enggak. Kalau saya diajak pergi, Pak Supri misalnya. Pak, yuk makan di restonya gede. Apa saya masih mikir, ya aku dibayari pora ya? Ya enggak mungkin loh. Enggak mungkin. Saya mau makan apa pasti Pak Pri berapa ya ke kasirnya kan begitu. Tidak mungkin toh. Saya takut terus saya ngomong saking takutnya. Jangan Pak, jangan. Padahal karena kantong saya tidak ada uangnya. Ya. Nggak. Loh, kenapa Pak? Enggak, saya baru nggak berselera kok Pak. Lain kali ya. Ya tidak mungkin toh. Wong diajak masuk restoran, makan fuyung he, makan capcay. Ya. Habis itu mampir ke Starbucks, saya pernah diajak ke Starbucks, Pak. Lah kok mikir duit? Ya itu sudah jelas Pak Pri yang bayar. Lah kok Tuhan Yesus yang ngomong jangan kamu khawatir kok tetap khawatir, lah kan keliru toh? Halo? Nah maka jangan khawatir lagi ya Mas, saya ngomong terus nanti waktunya jalan terus. Wis saya cerita terus Pak, entek waktunya. Nah Bapak Ibu, jadi kita harus yakin bahwa Allah kita itu peduli dan memeliharakan kita. Ya. Nah karena kesombongan dari John Winston Lennon tadi, salah seorang penggemarnya, fansnya, yang bernama Mark David Chapman, dia menembak John Lennon dan meninggal. Akhirnya John Lennon dia mati, ditembak oleh penggemarnya. Jadi Bapak Ibu jangan arogan, jangan sombong. Saya seperti Yesus, bahkan saya lebih dari Yesus. Saya populer lebih dari Yesus. Aduh, 24 jam besok masih kelihatan aja sudah bagus.
Berulang kali saya ingatkan, nah hidup kita ini hanya sampai nanti malam. Besok kita masih ketemu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bersyukur selalu atas kasih-Mu. Nah, kan gitu. Di dalam hidupku. Jadi kalau besok masih ketemu itu kan bagus. Ya. Karena itu apa? Kita ini harus belajar melihat perkara-perkara yang di atas. Coba tolong bacakan Kolose 3 ayat 1, Pak Arto. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Karena kita dilahirkan baru oleh kebangkitan Kristus. Jangan mikirkan yang di dunia terus. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Tadi pagi kan saya posting itu renungan itu. Ya. Sukses yang benar. Maka sekaliannya itu ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat fokus kita sekarang kepada perkara-perkara yang di atas. Memperhatikan yang kekal. Ya. Paulus dia tidak tawar hati. Dia tetap tegar dan kuat. Dia tetap tegar dan kuat. Coba tolong Pak Arto baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Kalau Bapak Ibu suka membaca firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Sebab penderitaan ringan. Pak, saya ini lagi menderita kanker stadium 4. Dokter mengatakan umurnya tinggal sebulan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Sedang yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kalau kita punya pengharapan seperti itu, saya jamin kita akan hidup dalam pengharapan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang luar biasa. Sebagai ayat terakhir, kita lihat Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Tolong Pak Arto baca. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan yang kuat, sauh yang kuat. Jangan takut lagi. Sebab kita hidup dalam pengharapan yang penuh dan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Kita akan siapkan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Karena waktu kami tidak dapat menjabarkan lebih jelas. Tetapi kami tahu Roh Kudus Allah, Roh Penolong. Tuhan akan berbicara lebih banyak kepada kami. Siapapun kami yang mendengar firman hari. Dan kami pulang dengan satu pengharapan yang besar di dalam Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sekarang kami akan mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan telah menjamin kami dalam kelahiran baru yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Yang percaya berkata, amin. Kita akan angkat pujian, Aku Masih Punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Tak
Takkan ku takut, Engkau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Ku takut, Kau besertaku. Takkan ku takut, Kau besertaku. Sekali lagi. Takkan ku takut, Kau besertaku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti. Semua sudah, yang di atas sudah. Ada yang belum terima anggur. Semua sudah. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan yang erat dengan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena segala dosa-dosa kita. Kita mengucap syukur. Kita akui siapakah aku ini. Tuhan yang begitu baik telah memberikan anugerah yang terbesar. Keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Sekarang kita memperingati kematian dan kebangkitannya. Dan kita dilahirkan baru dalam kematian dan kebangkitannya. Tidak ada lagi rasa takut dalam hidup kita. Sebab Allah yang menyertai kita lebih besar dari segala masalah kita. Sekarang percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamatkan. Dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita punya persekutuan yang erat dengan darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah bagi kita
yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tanganmu itu adalah darah Kristus yang menebus dosa kita? Amin. Ya. Kita akan makan di dalam, kita minum dalam Yesus, dalam nama Yesus kita minum bersama. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang begitu baik dan teramat baik. Allah yang rela berkorban untuk menebus dosa-dosa umatnya. Hari ini Tuhan, kami percaya kami telah ditebus. Kami telah menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas Tuhan menyelamatkan kami. Dan kami percaya kami semua menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada Pak Didi. Sembari untuk cawan perjamuan akan dikumpulkan, mari kita menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan minggu depan, ibadah raya tanggal 11 Desember 2022 akan dilayani oleh Bapak Lukman Wijaya. Dan berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ibadah ABI dilaksanakan secara on-site pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tambahan pengumuman lainnya, jemaat yang Tuhan yang terkasih tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu pukul 7 pagi. Datang dan hadiri kebaktian WBI pada hari Kamis 8 Desember 2022 onsite pukul 5 sore. Dan datang dan hadiri kebaktian pria pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 onsite juga 6 petang. Bagi seluruh panitia Natal dan Tahun Baru 2023 diharapkan hadir pada rapat Natal di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Di rak amplop persembahan tersedia buku bacaan rohani. Bagi jemaat yang ingin memiliki dipersilakan untuk mengambil. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk Natal 2022. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu pengakuan iman GBI.
Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Satu saat untuk Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai sepanjang ibadah kami pagi ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sebab hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kesungkaran makin terasa. Karena itu biarlah lewat firman-Mu kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa. Dan kemuliaan Tuhan akan muncul di seluruh suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia dan Indonesia penuh kemuliaan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota yang menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan oleh kasih karunia-Nya dan mewarisi kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita. Segala aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang Tuhan Yesus.